Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada teman KEU yang sudah bergabung pada sesi Movest Talk dengan tema Be Kind to Your Mind. Senang sekali saya, Wiknyo Parasian dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pada siang hari ini selama 75 menit ke depan, saya akan memandu teman KEU semuanya dalam sesi Movest Talk dengan tema Be Kind to Your Mind. Nah, di masa pandemi ini rasa takut, cemas, gelisah itu seringkali melanda kita ya. Ketakutan akan masa depan, tekanan ekonomi, kesepian karena pemberlakuan physical distancing dan PPKM. Stres rasanya tuh ya, karena merasa diri ini nggak produktif atau membandingkan diri dengan orang lain. Nah, seringkali ini berpotensi menimbulkan gangguan mental. Sebenarnya, seberapa penting sih kesehatan mental itu dan bagaimana penanganan kesehatan mental di Indonesia? Lalu apa saja upaya atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di sektor kesehatan nih, terutama di masa pandemi? Nah, bersama kita saat ini sudah hadir dua narasumber yang tentunya kece-kece banget yang akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, mari kita sapa dulu nih. Yang pertama, ada Mbak Tara Detual. Beliau adalah seorang psikolog klinis. Selamat siang, Mbak Tara. Halo, selamat siang Mas Wigno. Halo teman-temanku semua. Halo Mbak Tara, apa kabar nih siang ini nih Mbak Tara? Kabar baik, semoga semua sehat-sehat ya. Iya, mantap sekali Mbak Tara. Nah, tamu kita yang kedua, narasumber kita yang kedua nih, ada Mas Dimas Adityo Kusumo. Nah, beliau ini merupakan Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesehatan 3, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kita sapa dulu nih. Selamat siang, Mas Dimas. Halo, siang Mas Fiknyo dan teman-teman Q ya. Istilahnya teman-teman Q Mas Fiknyo ya. Iya, betul nih, teman Q. Terima kasih. Semoga Iya. kita semua sehat dan tetap semangat ya teman-teman, di positif. Amin. Iya. Mas Dimas, kabar sehat juga nih ya? Alhamdulillah sehat Mas. Semangat ini, excited nih acara ini Mas. Mantap sekali. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya langsung ke Mbak Tara dulu nih ya. Mbak Tara nih, dalam laporan risiko global 2021 yang diterbitkan oleh World Economic Forum bersama dengan Zurich Insurance Group, itu menyebutkan bahwa sekitar 80% nih anak muda di seluruh dunia itu mengalami penurunan kondisi mental selama pandemi COVID-19. Nah, kira-kira apa nih tanggapan dari Mbak Tara terkait hal ini dan gimana sih cara kita tuh untuk menyikapinya? Nah, silakan Mbak Tara, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin biar sama-sama enak, saya sambil share screen ya. Mengagetkan dalam arti, waduh banyak banget ya yang ternyata kesehatan mentalnya ini bermasalah nih di masa pandemi. Tapi tidak mengagetkannya karena terutama kalau saya melihat dari pengalaman saya praktek selama 13 tahun ya di rumah sakit jiwa, memang rata-rata yang mengalami masalah mental itu adalah mereka yang usia produktif. Jadi sekitar 20 sampai 35 itu yang paling banyak gitu. Kenapa? Ya karena memang itu usia-usia yang lagi produktif banget kan. Dan kita tahu bahwa di usia segitu tuh kita pengen banget ningkatin karir, kita berkompetisi, pengen ngembangin apa ya, mengembangkan diri kita. Tapi ternyata jeng-jeng ada pandemi nih gitu kan ya. Pandemi tiba-tiba jadi mengacaukan mungkin perencanaan banyak orang nih. Sesuatu yang tadinya nggak disangka-sangka loh, tiba-tiba mengalami ini semua gitu. Tapi kesehatan mental itu memang suatu hal yang amat sangat penting untuk dibahas, tapi sering banget kelupaan. Harusnya sih. Karena orang selalu mikirnya, oke, saya harus mencapai sesuatu, saya harus meraih terus, saya harus sukses, saya harus bisa berkembang terus-menerus. Tapi lupa untuk ternyata ada kesehatan mental yang juga perlu diperhatikan. Karena kalau kesehatan mental kita tidak baik, ya artinya kita tidak sehat secara mental, segala apapun yang kita punya akan nggak ada artinya. Mau sepinter apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kalau mentally kita tidak sehat, ya itu semua nggak akan ada artinya. Ya, di sisi lain kita semua tahu ya bahwa yang namanya hidup itu kan kayaknya nggak mungkin nggak terbebas dari masalah ya, pasti akan ada namanya masalah. Jadi di satu sisi gimana nih saya harus menjalankan hidup sehat mental, tapi masalahnya banyak banget nggak habis-habis gitu. Gimana caranya dengan adanya masalah yang terus-menerus ada, tapi kita tetap bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, hari ini saya mau share ke teman-temanku semua ya, supaya dapat gambaran gimana caranya menjaga kesehatan mental.
Nah, tapi sebelumnya mungkin saya sedikit membedakan karena masih banyak yang bingung nih, apa sih bedanya fisik dan juga mental ya? Kalau fisik itu intinya apapun yang berhubungan dengan organ tubuh. Contoh misalnya nih, aduh perut saya sakit, oh jangan-jangan pencernaan saya bermasalah, ya itu kan berarti masalahnya ada di tubuh nih gitu ya. Atau misalnya, aduh saya nggak enak nih kepalanya pusing, nah itu kan berarti masalahnya ada di tubuh gitu ya. Tetapi kalau kesehatan mental itu berhubungan dengan 3 hal yang amat sangat penting dalam diri kita, pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi bisa dibilang nih teman-teman semua ya, kalau pikiran, emosi, dan perilaku teman-teman mengalami permasalahan, belum tentu gila loh, belum tentu gangguan jiwa loh gitu ya. Tetapi mengalami permasalahan berarti ada sesuatu yang mengganggu kesehatan mental kita. Dan ini yang harus kita lakukan sesuatu. Nah, gimana dong caranya saya tahu kalau emosi, pikiran, dan perilaku kita ini mengalami permasalahan? Simpelnya adalah gini, kalau emosi kita tidak tepat, tidak sesuai, terlalu berlebihan, atau dengan frekuensi yang terlalu ekstrim, jangan-jangan bermasalah. Contoh nih, contoh simpelnya ya, dari segi emosi misalnya. Diputusin pacar, sedih, ya boleh dong, namanya diputusin gitu ya, sedih, sehari, 2 hari, nangis, ya boleh banget gitu. Tapi kalau nangisnya sebulan, masih wajar nggak ya gitu, jangan-jangan jadi nggak wajar nih gitu kan. Kalau misalnya cuma ditanya sama orang dikit, misalnya nih, misalnya pertemuan keluarga gitu, terus habis itu ditanya, gimana kabarnya? Kamu udah kerja di mana? Tiba-tiba ngamuk-ngamuk banting barang misalnya gitu ya. Nah ini masih wajar nggak nih emosinya gitu. Kemudian dari segi pikiran ya, segi pikiran itu artinya yang harusnya misalnya nih mau tidur malam bisa tidur dengan tenang, tiba-tiba pikirannya mulai muter terus menerus sampai akhirnya jadi insomnia gitu ya. Atau yang harusnya ngerjain kerjaan, ngerjain tugas, tapi otaknya mikirin tentang masa lalu melulu atau mikirin tentang masa depan melulu. Wah, jangan-jangan ada sesuatu nih dengan pikirannya gitu ya. Yang ketiga, ada sesuatu yang terjadi dengan perilaku kita. Mungkin perilaku kita tidak seperti yang biasanya. Contoh simpelnya nih, yang tadinya misalnya senang ketemu teman-teman, senang ngelakuin hobi-hobi, tiba-tiba kok jadi nggak kepengen ngapa-ngapain, jadi nggak ada nafsunya untuk ngelakuin hal yang tadinya kita suka, malah pengennya tidur melulu, ngurung diri di kamar, nggak mau ketemu siapa-siapa, yang harusnya produktif jadi nggak bisa produktif, harusnya kuliah nggak bisa kuliah, harusnya kerja nggak bisa kerja, gitu kan ya. Nah, ini jangan-jangan berarti ada masalah nih sama kondisi mental kita. Nah, sekarang teman-teman semua bisa membayangkan, kalau misalnya emosi, pikiran, dan perilaku kita mengalami masalah, bagaimana caranya kita bisa menjalankan hidup kita dengan berkualitas dan bisa produktif? Tentu akan susah, karena ini 3 hal yang kita butuhkan untuk bisa berkembang. Tanpa ketiga hal ini, ya kita nggak akan bisa berkembang dengan optimal. Tadi kan di awal sempat disebutkan ya, the future is today. Yes, very true. Future adalah today. Untuk itu, untuk kita bisa menggapai future yang lebih baik, nah di masa sekarang ini kita harus melakukan sesuatu nih terhadap kondisi kesehatan kita, terutama kondisi mental kita. Nah ini sekarang saya sedikit mau share ke teman-teman semua, biar kita sama-sama nggak salah persepsi ya tentang kesehatan mental, karena ada banyak mungkin mitos-mitos yang berada di luar sana, sehingga nggak tepat pemahamannya tentang kesehatan mental. Nah, jadi ini ada yes dan no. Yes-nya adalah bahwa kesehatan mental itu, iya, sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Karena itu adalah bagian dari diri kita, bagaimana kita bisa tadi ya beraktivitas, bagaimana kita bisa punya hidup yang berkualitas, itu semua bergantung dari kesehatan mental kita. Yang kedua, kesehatan mental itu sesuatu yang dimiliki setiap orang, jadi kita punya potensi untuk bisa sehat mental. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kita juga punya potensi yang sama untuk memiliki gangguan mental. Ya, jadi nggak cuma dibilang misalnya, oh orang-orang yang mentalnya bermasalah adalah orang-orang yang lemah. Nggak ada seperti itu. Karena setiap orang punya potensi yang sama untuk mentalnya bermasalah. Kenapa? Ya karena semua orang pasti akan mengalami stres. Ya, karena tadi kesulitan pasti akan ada dalam hidup kita ya. Jadi kita nggak bisa kabur tuh dari yang namanya stres. Kemudian untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita, maka harus luangkan waktu untuk menjaganya. Sama seperti kalau saya kepengen pinter, berarti saya harus meluangkan waktu untuk belajar. Kalau saya kepengen sehat, berarti saya harus meluangkan waktu untuk olahraga. Kalau saya pengen happy, kalau saya pengen positif, kalau saya pengen sehat secara mental, berarti harus ada meluangkan waktu untuk menjaganya. Nggak mungkin tiba-tiba jreng, mental saya sehat-sehat aja padahal nggak ngelakuin apa-apa. Nggak mungkin seperti itu ya. Nah, kondisi mental kita tuh selalu bisa berubah-ubah.
So ada kalanya kita akan sedih, ada kalanya mungkin kita akan marah, ada kalanya kita akan happy, ada kalanya kita akan excited. Jadi nggak berarti kalau sekalinya kita sedih, waduh mental saya bermasalah. Ya nggak juga, belum tentu loh. Kalau memang situasinya mengharuskan kita sedih, kalau misalnya kita dibully tiba-tiba misalnya dibully, terus kita marah. Ya boleh dong marah, bukan berarti wah kamu berarti orangnya sensitifan, soalnya digituin aja kamu marah. Loh, ya namanya dibully marah ya boleh-boleh aja gitu ya. Kemudian kesehatan mental itu sesuatu yang kompleks. Jadi bukan hanya melibatkan faktor ada masalah, tetapi ada genetiknya juga, ada pengalaman trauma juga. Jadi faktornya banyak sekali. Dan yang terakhir, kesehatan mental itu terdiri dari positif dan negatif. So, kalau teman-teman tiba-tiba suatu hari berpikir negatif, apakah berarti mentalnya bermasalah? Ya enggak juga. Enggak juga, karena pikiran negatif pun sesuatu yang wajar juga. Tetapi kalau all the time berpikir negatif terus-menerus, iya bisa jadi ada sesuatu. Ya. Nah, yang salah nih tentang kesehatan mental. Kalau mental kita bermasalah, tandanya lemah. Enggak, sama sekali enggak. Enggak ada hubungannya lemah atau tidak lemah dengan kesehatan mental kita. Ya. Yang kedua, sesuatu yang bisa sepenuhnya dikontrol. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena ada faktor genetiknya juga. Ya, untuk beberapa orang ada yang punya kerentanan lebih tinggi untuk mengalami masalah mental, ada yang tidak. Ya, apakah kalau mental kita sedang bermasalah? Ini kita bicara bermasalah ini bukan berarti kita mengalami gangguan kejiwaan berat ya. Tapi misalnya nih lagi sedih, lagi banyak pikiran, lagi stres gitu ya. Apakah berarti sesuatu yang memalukan? Of course tidak. Karena semua orang pasti pernah berada di posisi di mana mentalnya mengalami permasalahan. Cuman kita nggak share aja ke orang-orang lain. Kalau saya lagi ngedrop gitu ya, mood saya lagi down, saya akan diem-diem aja, saya nggak bilang, saya lagi ngedrop loh, saya lagi down loh. Kita nggak akan bilang seperti itu. Ya. Kemudian, apakah kalau kita sedang mengalami masalah mental, itu adalah vonis seumur hidup? Kalau sekarang saya depresi, berarti saya seumur hidup akan jadi depresi. Kalau sekarang saya sensitif, seumur hidup saya akan jadi sensitif misalnya. Enggak, tentu tidak. Kemudian kesehatan mental itu juga nggak berarti kamu orang yang sangat negatif banget atau negatif terus-menerus, ya enggak juga. Ya. Berarti orang yang harus terhindar dari masalah mental adalah mereka yang harus terus-menerus happy. Enggak, dan nggak mungkin dalam hidup kita tuh kita happy terus-menerus. Tiba-tiba mengalami kegagalan kita tetap happy. Tiba-tiba diputusin pacar tetap happy. Tiba-tiba ngalami situasi pandemi tetap happy. Nggak mungkin gitu ya. Yang namanya orang pasti ada kalanya happy, ada kalanya tidak happy. Kemudian semua tentang pikiran. Berarti kalau pikiran kamu negatif, makanya mental kamu bermasalah, kamu negatif banget sih orangnya. Belum tentu seperti itu, faktornya banyak. Kemudian ini juga banyak yang bilang, kalau kesehatan mental kamu bermasalah, tandanya kamu tuh kurang bersyukur, kamu kurang beribadah, kamu kurang banyak berdoa misalnya ya. Tidak sesimpel itu, karena banyak sekali orang yang juga dekat dengan Tuhan, tetapi mentalnya pun juga masih bermasalah karena faktornya banyak. Tadi ya ada genetik, ada psikososial, ada lingkungan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, apakah kalau mental kita bermasalah berarti gila? Ya tidak, gitu. Karena kesehatan mental itu ibaratnya kayak sebuah range-nya besar gitu. Jadi nggak berarti kalau sekarang saya sedih, kalau sekarang saya cemas, berarti saya jadi gila. Ya enggak seperti itu. Tergantung diagnosa yang nanti diberikan psikolog dan juga psikiater. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran nih apa sih sebetulnya kesehatan mental itu dan apa yang salah dan apa yang benar tentang kesehatan mental. Nah, berarti kapan dong kesehatan mental kita mengalami permasalahan? Ya, tentu saja kalau kita tadi ya terlepas dari adanya faktor genetik juga, tetapi begitu kita mengalami suatu masalah, maka di situ kesehatan mental kita punya resiko untuk mengalami masalah. Ya, kenapa? Karena otak yang seharusnya tubuh kita dan otak kita yang seharusnya aman-aman aja, netral-netral aja, begitu mengalami suatu permasalahan atau mengalami stres tinggi, tubuh kita tuh berubah menjadi survival mode. Ya, survival mode itu jadi on. Dan pada saat survival mode kita jadi on, di sini biasanya emosi kita mulai akan terpancing, pikiran negatif kita mulai makin akan keluar, kemudian tubuh kita biasanya jadi bereaksi nih, jadi tegang, jadi mulai deg-degan misalnya ya. Atau sistem pencernaan biasanya di shutdown, jadi misalnya banyak orang yang kalau lagi cemas, asam lambungnya semua naik, terus habis itu jadi mual-mual, atau kalau udah panik banget jadi pengen muntah. Kenapa? Ya karena sistem pencernaan pada saat kita kondisi stres akan di shutdown, karena nggak penting untuk survival, gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan,
ketika semua respon yang ada di dalam otak dan tubuh kita ini jadi berubah, nah otomatis kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita jadi berpengaruh nih. Ya boleh aja sih kalau survival mode kita nyala sesekali lah, seminggu sekali nyala, atau at least 1 hari sekali nyala misalnya. Tapi bayangkan mungkin ada teman-teman semua yang dalam sehari survival mode ini bisa nyala berkali-kali. Begitu bangun pagi udah mikirin nih, aduh nanti kerjaan gimana ya, survival mode-nya nyala. Tiba-tiba nanti mulai kerjaan, dapat kerjaan dari atasan. Waduh, aku bisa ngerjain nggak ya? Survival mode-nya nyala lagi nih. Tiba-tiba siang, mau makan siang. Aduh, gimana ya kalau misalnya nanti kerjaan yang sore-sore aku belum kelar, survival mode-nya nyala lagi gitu misalnya ya. Sampai nanti sebelum tidur mikirin besoknya, mikirin yang udah lewat. Survival mode-nya nyala terus-menerus. Ya. Jadi ketika survival mode ini nyala terus-menerus, maka ya kondisi mental kita of course akan terpengaruhi. Ya. Kalau gitu, apa dan yang harus kita lakukan? Mengingat bahwa kita nggak bisa menghindari stres, ya artinya kesulitan itu pasti ada, kita pasti bisa stres, tapi gimana caranya supaya survival mode kita nggak terus-menerus nyala? Nah, saya akan share beberapa tips ya buat teman-teman semua. Nah, yang pasti yang selama pandemi ini kita semua pelajari adalah ini mungkin hal yang sebetulnya sangat susah untuk kita lakukan. Tapi di masa pandemi ini mau nggak mau kita lakukan. Karena kalau kita nggak melakukan ini, mental kita sudah pasti bermasalah. Ya. Yang pertama, menerima kenyataan yang sulit diterima. Saya paham banget bahwa di masa pandemi ini ada banyak banget kejadian situasi yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Pengennya bebas keluar rumah, ya tapi ternyata PPKM misalnya gitu ya. Pengennya kerjaan lancar-lancar aja, tapi ternyata perusahaan saya harus mengurangi pegawai misalnya. Pengennya tetap ngumpul sama teman-teman, ngopi-ngopi gitu ya, hiburan sama teman-teman, tapi ternyata nggak bisa. Pengennya semua kalian baik-baik aja, tapi ternyata banyak kabar duka yang harus didengar gitu ya. Jadi mau nggak mau banyak banget kenyataan-kenyataan yang rasanya berat banget, tapi kok itu terjadi. Nah, mau nggak mau, untuk kita bisa menjaga mental kita harus terima kenyataan itu. Sepahit-pahit apapun, seburuk-buruknya, tapi itu sudah terjadi. Semakin kita mencoba untuk menolak, enggak, pokoknya aku nggak peduli PPKM, aku pokoknya mau keluar aja, aku mau ketemu teman-teman, atau ini nggak boleh terjadi sama aku nggak boleh gagal, pokoknya aku harus selalu sukses, walaupun kemarin aku gagal, enggak, itu nggak ada, misalnya gitu ya. Kita mencoba untuk deny, kita mencoba untuk melawan kenyataan itu yang ada, biasanya kita akan makin stres, akan makin tegang. Gitu. Yang kedua, yang juga kita pelajari nih, mau nggak mau kita pelajari di masa pandemi ini adalah kita jadi harus mensyukuri yang kita miliki. Yang mungkin dulu pada saat sebelum pandemi, kita bahkan nggak ngeh kita punya itu. Contoh nih misalnya ya, yang ternyata harus WFH, tiba-tiba jadi belajar bahwa, oh ternyata lebih dekat dengan keluarga tuh enak ya, misalnya ya. Yang tadinya nggak punya hobi, ternyata pada saat pandemi, ternyata aku tuh hobi masak loh, ternyata masakanku tuh enak loh. Tiba-tiba jadi ada yang ngumpulin cupang, tiba-tiba jadi ada yang ngumpulin tanaman-tanaman gitu misalnya ya. Bisa merasakan ternyata banyak istirahat di Mbak Tara, maaf Mbak, sepertinya termute. Tadi kah atau baru? Mungkin semenit lah, semenit. Nggak sampai semenit, Mbak. Silakan Mbak, dilanjut Mbak. Ya, jadi mau nggak mau kita harus mensyukuri hal-hal yang kita punya saat ini ya. Karena kalau kita tidak mensyukuri hal-hal yang kita punya saat ini, kita nggak akan bisa survive loh melewati pandemi ini. Mengingat banyak banget hal yang mungkin saat ini belum bisa kita dapatkan atau apa yang kita inginkan belum bisa terpenuhi nih. Mau nggak mau apa yang kita punya sekarang kita syukurin. Keberadaan bersama keluarga, hobi-hobi baru kita, misalnya ya, taking care diri kita, taking care teman-teman kita, ini semua hal-hal yang harus kita syukurin gitu. Jadi ini 2 pelajaran berharga yang kita pelajari di masa pandemi dan harapannya adalah ini akan terus kita pelajari terus selama hidup kita. Karena ini 2 hal yang amat sangat penting untuk kita bisa menjaga mental kita.
Kemudian, hal yang juga sangat penting untuk bisa menjaga mental kita adalah mencoba untuk berdamai dengan ketidakpastian. Dalam hidup ini banyak sekali, bukan banyak sekali ya, bahkan semua hal di dunia ini adalah bisa dibilang tuh penuh dengan ketidakpastian. Nggak tahu kapan pandemi ini selesai, nggak tahu kapan kita bisa dapat pekerjaan lagi misalnya. Nggak tahu karir saya akan bagus atau tidak, nggak tahu saya bisa jadi orang kaya atau tidak, nggak tahu saya bisa dapat pasangan yang sesuai atau tidak, nggak tahu saya ke depannya bisa happy atau tidak, nggak tahu. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi yang perlu teman-teman tahu adalah berada di ketidakpastian itu adalah hal yang amat sangat paling mudah memicu anxiety. Contoh simpelnya nih, kalau teman-teman semua ngelihat gambar di layar nih ya, ketika misalnya kita bayangkan kita lagi menuju ke suatu tempat, tiba-tiba anggap nggak ada GPS ya, tiba-tiba lagi menuju suatu tempat yang baru, kita lost direction nih, bingung nih, ini di mana ya? Kok aku belum pernah kesini nih sebelumnya nih? Terus bingung, aku harus belok kanan atau aku harus belok kiri ya? Yang terjadi saat ini adalah biasanya anxiety-nya akan naik, mulai deg-degan nih, mulai oke, aku harus kemana nih? Kalau ke kanan salah nggak? Kalau ke kiri salah nggak? Aku bisa telepon siapa ya? Aku bisa tanya siapa ya? Gitu. Itu biasanya yang terjadi. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu amat sangat menakutkan. Karena kita jadi nggak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Contoh, kalau saya belok kanan, terus nanti kanan macet, gimana? Nanti saya jadi telat nih. Kalau saya belok kiri tapi ternyata one way, gimana? Kalau saya lurus nanti yang ada malah saya diputar jadi makin jauh, gimana nih? Gitu ya. Nah, karena kita nggak pasti, yang terjadi adalah biasanya kita memilih untuk nggak ngambil keputusan apapun. Ya udah deh, mendingan saya diem-diem aja deh, daripada saya ngambil langkah saya salah, saya nggak yakin langkah saya akan benar, mendingan saya nggak ngelakuin apa-apa. Kebanyakan orang akhirnya seperti itu. Padahal tahu nih, kepengen ngelakuin sesuatu, tapi nggak tahu resiko ke depannya apa, ya udah lebih baik saya stay di comfort zone aja. Ya, banyak yang seperti itu. Itu sebabnya untuk kita bisa merasa lebih pasti, yang kita inginkan selalu taking control dan coba untuk memastikan. Nggak bisa, saya harus memastikan kapan pandemi ini kelar. Saya harus tahu pacar saya tuh benar-benar cinta sama saya atau enggak. Saya harus tahu karir saya ini yang paling tepat buat saya atau tidak. Saya harus tahu masa depan saya ini bagus atau tidak, gitu ya. Tetapi tadi saya bilang ya, yang namanya kehidupan banyak banget yang kita nggak bisa pastiin. Jadi semakin kita coba untuk take control, memastikan dan berekspektasi, itu yang akan bikin kita stres. Mungkin ibaratnya seperti kalau teman-teman mau mencoba mengepalkan tangan ya, coba kepalkan tangannya sekencang-kencang mungkin, sampai otot-ototnya semua ketarik-tarik nih, rasain semua, jadi menegang semua otot-otot tangannya ya, dikencengkan lagi, kencengkan terus, kencengin lagi. Sekarang kita sama-sama lepas. Teman-teman boleh merasakan pada saat melepas tangan itu rasanya seperti apa. Tentu rasanya pasti nyaman, enak, lega, enteng, ringan gitu ya. Nah, ini adalah gambaran ketika semakin kita mencoba untuk memastikan sesuatu yang tidak pasti, itu kayak kita menggenggam tangan tadi. Jadi tegang semua. Otot-otot semua tegang, cemas semua, otaknya kita makin was-was, makin mikir yang negatif-negatif, makin overthinking gitu ya. Sama seperti tangan tadi. Tapi begitu kita coba untuk lepasin, ya udah, memang nggak pasti dan saya nggak tahu itu benar atau enggak. Itu akan terjadi kelegaan. Jadi buat teman-teman, meskipun masa depan itu menakutkan gitu ya, tetapi satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah sekedar menjalankannya. Menjalankan sebaik mungkin, sekemampuan teman-teman yang teman-teman bisa, ya. Karena gimana pun juga kita nggak mungkin diem kan, hidup kan jalan terus, nggak mungkin semua berjalan terus, sedangkan kita diem terus karena kita takut mengambil keputusan. Mau nggak mau teman-teman harus tetap menjalankan. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman pahami adalah yang namanya sebuah pilihan itu pasti ada benernya, ada salahnya. Tidak ada yang namanya keputusan itu 100% benar, 100% salah. Nggak ada. Contoh misalnya nih, teman-teman ikutan acara kali ini ya. Apakah ini sebuah pilihan yang 100% benar? Ya belum tentu juga loh. Siapa tahu kalau teman-teman nggak ikut ini, teman-teman bisa masak makanan enak di rumah. Misalnya, contohnya ya.
Saya deh, apakah saya memilih menjadi seorang psikolog? Apakah ini pilihan yang paling benar buat saya? Ya belum tentu. Siapa tahu ada karir yang juga lebih baik buat saya, gitu ya. Tetapi yang bisa saya lakukan sekarang apa? Ini adalah pilihan saya tetap menjalankannya sebaik mungkin. Itu pun yang harus teman-teman lakukan, meskipun kita nggak tahu nih, ke depan ini kayaknya masih jadi kabut kan buat kita. Nggak apa-apa, jalanin aja. Karena kalaupun ternyata pilihan kita adalah salah, selalu ada cara untuk memperbaikinya. Contoh kalau tadi bingung, lost direction. Ya udah kita coba belok kanan deh, karena kayaknya kanan yang paling masuk akal. Ternyata kanan buntu. Ya kita tinggal putar balik. Atau coba deh kita lewat kiri aja deh. Ternyata kiri lebih macet. Ya udah, kalau gitu lewat jalan lain, kali-kali ada jalan tikus yang lain misalnya. Atau tiba-tiba lewat lurus jalanannya masih jauh. Ya udah deh, saya penting banget nggak sih pergi ke tempat itu, saya mungkin bisa switch direction, bisa ganti destinasi misalnya gitu ya. Selalu ada banyak cara untuk kita berkembang, kita meningkatkan diri kita memperbaiki, kita berprogres. Iya, selalu ada cara-cara untuk melakukan itu. Jadi nggak usah khawatir dengan ketidakpastian, ya. Jalanin aja semampu teman-teman sebaik mungkin di masa sekarang ini. Dan kalaupun ternyata ada yang tidak tepat, selalu ada cara untuk bisa memperbaikinya. Berikutnya, yang biasanya menjadi sumber stres kita adalah ketika kita mencoba untuk bertanya akan banyak hal yang pertanyaan kita nggak ada jawabannya. Contoh, kenapa sih itu terjadi? Kenapa ya dulu kayak begitu? Kenapa sih harus terjadi sama aku? Kenapa ya orang lain nggak mengalami itu? Seandainya aku bisa ngelakuin, seandainya kalau aku begitu, kira-kira gimana ya? Jangan-jangan mungkin aku harusnya begini ya. What if kalau seandainya aku tuh, ya banyak banget pertanyaan dalam pikiran kita. Tapi nggak pernah bisa kita jawab. Dan saking nggak pernah bisa kita jawab, akhirnya tuh jadi ganggu pikiran kita terus-menerus. Kita bertanya tentang masa depan yang nggak bisa kita jawab. Kita mencoba mengingat-ingat masa lalu dan mencoba untuk merubah masa lalu atau mempertanyakan banyak hal yang di masa lalu yang sudah lewat, tapi nggak bisa kita jawab. Jadi daripada kita menghabiskan waktu terus-menerus untuk menjawab sesuatu yang nggak bisa kita jawab, ya udah coba berhenti untuk bertanya dan mencoba menjawab. Karena kalau seandainya teman-teman bisa menjawab, itu udah pasti teman-teman jawab. Nggak mungkin enggak. Kalau teman-teman belum bisa jawab, ya karena memang mungkin jawabannya memang belum ada. Atau mungkin kita memang belum tahu jawabannya, kita belum punya informasi untuk menjawab itu. It's okay, nggak apa-apa. Jangan biarkan pertanyaan itu membuat teman-teman jadi terus overthinking, akhirnya cemas, akhirnya depresi, akhirnya malah jadi nggak produktif. Ya, saya yakin pasti banyak banget teman-teman yang dulu nih misalnya, dulu diputusin sama si A gitu ya, terus bertanya-tanya, kenapa kok dia nggak mau sama aku, kenapa kok dia maunya sama orang lain, kenapa kok aku nggak bisa bersama dia. Tapi di masa sekarang, terus mikirnya, ya untung aja aku nggak sama dia ya, kalau nggak aku nggak dapet orang yang lebih baik, misalnya. Mungkin ada banyak teman-teman yang kenapa sih aku nggak diterima di kampus ini, padahal aku pengen banget di situ. Apa karena aku nggak mampu? Apakah karena aku nggak bisa di situ? Ya. Tapi di masa sekarang kita akan bisa bilang bahwa, ya untung aja lah aku nggak di kampus itu, kalau nggak mungkin aku nggak akan kerja di sini, misalnya. Karena seringkali jawaban itu adanya mungkin nanti, bukan sekarang. Nanti kalau memang kita sudah punya informasinya, kita bisa menjawab itu. Jadi biarkan jawaban itu akan terjawab dengan sendirinya pada saat kita sudah punya informasinya. Gitu ya. Saya ingin mengajak teman-teman begitu sudah mulai mempertanyakan hal-hal yang nggak bisa teman-teman jawab, coba lepasin itu. Nggak usah dijawab. Biarkan nanti akan terjawab dengan sendirinya. Nah, yang juga penting untuk teman-teman pahami adalah seringkali, tadi kan saya bilang ya, supaya kita bisa memastikan, maka kita akan mencoba untuk taking control of everything. Semua harus dalam kendali kita, semua harus kita tahu, semua harus kita pastiin. Tetapi kenyataannya dalam hidup kita, nggak semua bisa kita kendalikan. Dan hal yang nggak bisa kita kendalikan, perlu kita lepaskan. Cukup kendalikan hal yang memang bisa kita kendalikan. Ya. Karena berusaha mengendalikan sesuatu yang nggak dalam kendali kita, itu akan bikin kita jadi stres terus-menerus. Apa aja nih yang nggak bisa kita kendalikan? Yang pertama, masa lalu. Nggak bisa kita kendalikan. Kenapa? Ya karena udah lewat. Mau diapain juga kita nggak akan mungkin kembali.
Semakin teman-teman bertanya terus, coba ya waktu itu, ini semua salah aku. Coba waktu itu aku nggak begitu. Seandainya waktu itu aku begini, misalnya. Ya walaupun teman-teman mau berpikir seandainya begini begitu, tetap aja nggak bisa kembali. Ya, udah lewat semua. Masa depan. Yes, ada beberapa masa depan yang mungkin dalam kendali kita dan bisa kita lakukan sesuatu. Contoh. Kalau saya rajin bekerja, maka karir saya mungkin akan cepat naiknya. Yes, benar. Tetapi juga ada beberapa hal tentang masa depan yang nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Contoh tadi ya, kapan pandemi akan berakhir, nggak tahu. Gitu. Apakah ke depannya saya akan bahagia? Apakah saya akan jadi orang yang selalu sukses? Apakah saya akan lebih dari teman-teman saya di masa depan? Nggak tahu. Dan kalau kita nggak tahu, ya nggak usah kita jawab sekarang. Ketidaksempurnaan. Semua orang pasti punya ketidaksempurnaan. Entah itu dalam bentuk fisik kita, kemampuan kita, misalnya. Ketidaksempurnaan dalam hidup kita, misalnya. Kita terlahir di mana, dari keluarga siapa, dengan status ekonomi seperti apa, misalnya ya. Itu semua nggak bisa kita kendalikan, karena itu sudah pemberian. Saya nggak suka, kenapa sih saya misalnya nggak jadi orang yang menarik, teman saya tuh orangnya menarik banget misalnya ya. Ya tapi kalau memang itu sudah pemberian, ya nggak bisa diapa-apain. Mau nggak mau harus kita terima. Orang lain juga nggak bisa kita kendalikan. Mau orang lain mikir apa, orang lain bertindak apa, berespon apa, kita nggak bisa kendalikan. Banyak dari kita yang mencoba untuk kepengen banget divalidasi orang lain, kepengen banget orang mikir positif tentang kita, jangan sampai kita buruk di mata orang lain. Tapi apapun yang mau orang lain pikirkan tentang kita, itu nggak dalam kendali kita. Mau kita jadi orang sebaik apapun, kalau orang itu pengen pikir jelek tentang kita, ya jelek aja. Gitu kan? Kayak misalnya netizen deh. Kita di sosmed kita udah sedemikian rupa mengatur supaya kita sempurna banget di sosmed. Tiba-tiba ada netizen yang julid gitu misalnya. Itu nggak dalam kendali kita. Dan itu harus kita lepaskan. Nasib bencana juga nggak dalam kendali kita. Sesuatu yang misalnya datang tiba-tiba tanpa keinginan kita, misalnya datang karena rencana Tuhan juga, misalnya tiba-tiba pandemi seperti sekarang kan itu kan bencana ya. Itu juga semua di luar kendali kita. Tapi ada hal yang ada dalam kendali kita. Dan actually we can do something about it. Yang pertama masa sekarang. Apapun yang ada di masa sekarang ini masih dalam kendali kita. Kita mau ngapain, kita mau bertindak apa, kita mau mempersiapkan apa, kita mau belajar apa, semua dalam kendali kita. Sifat sikap kita juga dalam kendali kita. Contoh sekarang saya malas. Terus saya berpikir, kayaknya saya pengen deh jadi orang yang lebih rajin, misalnya ya. Saya mau jadi lebih rajin, itu dalam kendali kita. Bukan berarti, saya malas, ya udahlah dari sononya saya udah malas. Enggak. Itu adalah sifat kita yang masih bisa kita lakukan sesuatu. Usaha, misalnya saya bekerja atau saya belajar, saya cuma mau usaha 20%, 50%, 80%, itu semua dalam kendali kita. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ya udah gimana, emang saya nggak lulus, soalnya memang saya nasibnya begitu ya, nggak begitu juga gitu. Kita usaha nggak? Usaha kita berapa persen? Kalau usaha kita cuma 20% terus kita nggak terima karena kita nggak lulus, ya nggak bisa begitu juga gitu ya. Itu sebabnya usaha masih bisa kita kendalikan. Kemampuan, teman-teman misalnya kepengen lebih bisa bahasa Inggris, pengen lebih bisa tampil, lebih bisa jago bikin presentasi atau apapun itulah, itu bisa teman-teman kendalikan. Mbak Tara, maaf Mbak, presentasinya mungkin bisa 5 menit lagi ya. Oke, baik. Perasaan, pikiran, perilaku juga itu sesuatu yang teman-teman bisa kendalikan. Kalau teman-teman sekarang merasa sedih, apakah berarti teman-teman harus ya udah itu nggak dalam kendaliku, aku sedih aja terus-menerus? Nggak seperti itu. Bisa untuk coba ya, saya bisa ngelakuin apa ya supaya saya nggak sedih. Teman-teman lagi mikir negatif, oke, saya bisa mikir apa yang mungkin lebih baik buat saya ya. Ini semua bisa teman-teman kendalikan. Berikutnya, menjalin relasi yang positif ini amat sangat penting. Karena gimana pun juga untuk bisa menjaga kesehatan mental kita selalu butuh teman-teman, butuh lingkungan yang positif buat diri kita sendiri, ya. Karena gimana pun juga kita butuh masukan dari orang lain, kita butuh diterima orang lain, kita butuh berdampingan dengan orang lain. Nggak mungkin senyaman-nyamannya kita sendiri, se-introvertnya teman-teman, tetap pasti butuh orang lain. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa tanyakan ke diri sendiri. Kira-kira
saat ini saya sudah berada di lingkungan yang positif atau belum ya? Boleh tanyakan ini yang pertama. Kamu saat ini nyaman nggak dengan teman-teman sekitar kamu atau dengan pasangan kamu? Ya, nyaman atau tidak? Yang kedua, apakah kamu merasa dengan lingkungan sosial kamu sekarang ini kamu banyak berkorban? Ya. Apakah kamu merasa sering tersakiti oleh lingkungan kamu? Apakah kamu merasa bahwa hubungan kamu dengan teman-teman kamu tidak timbal balik? Rasanya kayak kamu memberikan semuanya buat mereka, tapi kamu nggak mendapatkan apa-apa. Giliran orang mereka butuh kamu kasih, tapi giliran kamu butuh kamu nggak dapetin misalnya ya. Kalau teman-teman menjawab ya atau banyak ya dari pertanyaan ini, mungkin ini sebuah pertimbangan, jangan-jangan lingkungan saya belum positif nih. Berarti ini adalah tandanya teman-teman untuk bisa berusaha mencari teman-teman yang lebih positif. Dengan cara membuat batasan pada mereka yang toksik. Ya, kalau teman-teman nggak suka, bilang nggak suka. Teman-teman nggak mau diganggu, bilang nggak mau diganggu. Ya, kalau teman-teman hanya mau sebatas, oke, kita sebatas teman kantor ya, tapi di luar itu saya nggak nyaman dengan kamu, tentukan batasannya. Belajar untuk bilang tidak, jangan selalu niain orang lain nyuruh kita ngapain atau kita dibully atau apapun kita iya aja gitu ya, padahal dalam hati kita gondok banget. Jangan, karena itu akan makan hati, nanti akan bikin teman-teman stres. Belajar untuk asertif. Asertif itu artinya mengkomunikasikan apa yang teman-teman pengen bilang ke orang lain. Dan yang terakhir adalah dalam berhubungan dengan orang lain penting untuk menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Jadi jangan kesampingkan kebutuhan diri kita tapi tidak juga mengesampingkan kebutuhan orang lain. Yang terakhir adalah selalu take a break. Ibaratnya gini ya, handphone aja, komputer aja, kalau teman-teman pakai, teman-teman pasti nggak lupa untuk di-charge, baterainya udah habis gitu ya. Apalagi kita, tubuh kita yang seharian ini kita mikir terus-menerus, kita bekerja, kita banyak beban, tapi nggak dikasih break. Yang saya maksud break ini bukan berarti hanya break tidur ya, tetapi break dari berpikir negatif, break dari berpikir yang mengkritik diri kita, kemudian break dari aktivitas kita, break dari segala kompetisi, break dari membandingkan diri dengan orang lain, break untuk sekedar tidur, berikan waktu, at least dalam sehari itu break. Bahkan setiap teman-teman mengerjakan tugas pun, di sela-sela mengganti tugas tetap harus ada break. Nah, terakhir dari saya, ini ada beberapa cara untuk kita bisa membantu merubah mindset kita supaya sedikit lebih baik ya, agar tidak memancing stres. Yang pertama, kalau banyak teman-teman suka mempertanyakan nanti gimana ya, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Mungkin teman-teman bisa rubah dengan ya udah gimana nanti. Jalanin aja dulu, karena nanti gimananya kita nggak bisa jawab. Yang bisa kita jawab adalah kita jalanin sekarang, sisanya gimana nanti. Kalau teman-teman banyak mempertanyakan kenapa ini terjadi sama saya, dan teman-teman juga nggak tahu jawabannya, mungkin teman-teman bisa bilang, ya udah kalau emang harus terjadi. Sekarang setelah ini saya bisa ngelakuin apa supaya memperbaiki keadaannya. Ya. Kalau ada teman-teman yang selalu menuntut diri sendiri, mengkritik diri sendiri dengan bilang aku harus, aku bisa, aku harus mampu, aku harus bisa mengalahkan temanku misalnya. Mungkin ada baiknya kita rubah dengan kalau bisa akan lebih baik. Ya. Jadi nggak terlalu pushing diri kita jadi berlebihan. Dan terakhir, kok saya belum kayak teman saya, kok saya belum bisa ini, kok saya belum bisa itu. Ya, mungkin teman-teman bisa ganti dengan terima kasih saya sudah, misalnya. Terima kasih saya sudah berusaha, terima kasih saya sudah berprogres, terima kasih saya sudah mencoba ini, terima kasih saya sudah punya ini, terima kasih saya sudah melakukan itu. Jadi daripada fokus pada apa yang kita masih kurang atau kita belum punya, fokus pada apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita punya, dan berterima kasih untuk itu. Oke, terakhir sedikit kata penutup dari saya, sebelum kita mengharapkan keadaan menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri ya, untuk masa depan kita, maka selalu mulailah dengan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesehatan mental. Karena kalau mental kita bermasalah, ya, mental kita tidak sehat, tadi saya bilang, apapun nggak ada artinya. Teman-teman mau ngejar karir setinggi apapun, mau ngejar uang setinggi apapun, mentally teman-teman tidak sehat, semua nggak ada artinya. Karena at the end of the day, teman-teman nggak akan happy. Begitu, itu saja dari saya. Semoga dalam waktu yang singkat, saya bisa memberikan masukan-masukan buat teman-teman semua, sedikit tips untuk bisa menjaga kesehatan mental teman-teman semua. And I hope you the best for your future. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Tara atas sharing pemaparannya nih yang sangat luar biasa ya, yang sudah membuka pemikiran kita semua terkait yang namanya kesehatan mental. Nah, sekarang kita beralih nih ke Mas Dimas. Mas Dimas ini kan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang tentunya salah satunya itu melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, termasuk di sektor kesehatan. Nah, Mas Dimas, boleh dong cerita atau sharing nih, apa aja sih kebijakan-kebijakan yang telah dibuat nih oleh pemerintah di sektor kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini. Langsung saja kepada Mas Dimas, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman Kio semua. Terima kasih Mas Fiknyo atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Tara atas pemaparannya. Benar sekali yang disampaikan Kak Tara, memang kesehatan mental itu sangat penting. Bahkan lebih sering menjaga kesehatan mental itu lebih sulit dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Jadi memang teman-teman harus tetap di positif dan juga semangat. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin share langsung paparannya Mas ya. Sudah Mas. Oke, jadi di sesi ini kritis juga nih ya, bahasannya mungkin agak berat, jadi semoga teman-teman tetap semangat dan antusias ya mengikuti sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri sedikit ya terkait saya ya. Kalau dengan Kak Tara mungkin teman-teman udah paham ya, udah kenal ya. Kalau saya siapa sih Dimas gitu kan. Jadi tadi udah disampaikan, jadi nama saya Dimas Adityo Kusumo, biasa dipanggil Dimas. Memang saat ini ditugaskan menjadi Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesehatan pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jadi mitra saya memang Kementerian Kesehatan. Tadi seperti disampaikan Mas Witnyo ya, tugas saya kurang lebih adalah membina, mereview, mengevaluasi perencanaan dan penganggaran anggaran kesehatan khususnya pada Kementerian Kesehatan. Dan hobi saya ini memang mungkin kayak anak-anak ya, jadi masih merakit model kit Gundam. Tapi ini memang cara saya untuk menjaga tadi kesehatan mental saya seperti itu dengan beban pekerjaan yang mungkin teman-teman bisa paham ya kalau di kementerian itu seperti apa. Lanjut. Pada sore hari ini izinkan saya untuk sharing sedikit ya terkait apa sih yang sudah dilakukan pemerintah ya khususnya dalam rangka penanganan pandemi ini. Jadi ada 3 topik yang mau ingin saya sharing ke teman-teman. Yang pertama terkait perkembangan perekonomian dan juga situasi COVID saat ini. Kemudian apa sih kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan terkait program pemulihan ekonomi nasional atau biasa kita sebut PEN ya singkatannya. Dan sedikit informasi terkait kebijakan anggaran kesehatan yang akan dilakukan pemerintah di tahun depan, yaitu tahun 2022. Jadi berdasarkan data dari Satgas COVID, yaitu dari covid19go.id, per tanggal kemarin itu total akumulasi kasus mencapai 4,1 juta ya. Dengan kasus yang pada tanggal 2 September tercatat Mas Dimas? Oh, ke mute sendiri ya? Iya, iya. Oh ya, sorry. Berarti Silakan Mas, lanjut. saya ulang ya. Jadi per tanggal 2 September kemarin, total kasus terkonfirmasi sudah mencapai 4,1 juta ya. Ini dari tahun 2020 akumulasi dengan kasus harian mencapai 10,3 ribu kasus. Namun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, ini sudah mengalami penurunan ya. Positivity rate sudah mengalami penurunan, tren kasus aktif juga sudah melandai. Nah, ini semua dikontribusikan dengan tingkat kesembuhan yang tinggi dan juga percepatan vaksinasi. Kemudian, COVID itu pasti berdampak kepada ekonomi ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans di awal. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi ini? Jadi pemerintah terus mengerahkan seluruh instrumen dan kebijakan yang ada untuk mendukung pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Nah, hasilnya alhamdulillah ekonomi semester 1 kita sudah bergerak dari tren positif. Tadi Pak Frans sudah menyampaikan ya 2020 kemarin kita sempat pertumbuhan ekonomi negatif, tapi di semester 1 2021 ini kita sudah mengalami pertumbuhan positif. Kemudian pelaksanaan APBN 2021 juga dilaksanakan untuk responsif dan fleksibel ya untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Namun tetap perlu diwaspadai ini teman-teman Q semua, bahwa dinamika kasus COVID tetap perlu kita waspadai, jadi kita perlu terus mawas diri, karena dikhawatirkan seperti Juni kemarin kan ternyata ada lonjakan kasus ya, dan itu dengan varian baru Delta yang cukup memprihatinkan. Nah itu di semester kedua itu bisa mempengaruhi lagi teman-teman pertumbuhan ekonomi kita. Jadi diharapkan ya kita semua bisa menjaga
protokol kesehatan, kemudian melaksanakan program vaksinasi, dan juga pemerintah terus berusaha mengantisipasi, melakukan kebijakan menangani pandemi dan juga pemulihan ekonomi secara bertahap. Maaf. Nah, tadi sempat disampaikan sedikit oleh Pak Frans, jadi ini saya merecap kembali ya, bahwa memang pertumbuhan ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia sudah menunjukkan adanya pemulihan. Nah, khususnya di Indonesia, di kuartal kedua 2021 ini sudah tumbuh menjadi 7,1%. Ini based on data BPS ya, teman-teman. Dan secara inflasi pun, biasanya kan kalau recovery pertumbuhan ekonomi kan ada potensi inflasi tuh. Kalau teman-teman belajar di kelas ekonomi paham dong. Tapi alhamdulillahnya pemerintah kita tuh masih bisa manage ya. Jadi masih bisa terkendali nih di level inflasi kita tuh 1,5% gitu. Jadi pemerintah tetap berupaya meskipun kita recovery bisa lonjak ya dari -5 ke 7% kan berarti lonjaknya tinggi tuh. Tapi inflasi tetap kita bisa tahan seperti itu. Dan memang survei membuktikan kalau negara dengan kecepatan akses vaksinasi yang tinggi itu juga bisa mempercepat pertumbuhan atau recovery ekonominya gitu. Nah, di negara berkembang memang ada kendala terhadap kecepatan vaksinasi termasuk di Indonesia gitu. Nanti datanya akan saya share di belakang. Nah, itu sedikit ya terkait perkembangan ekonomi dan juga terkait situasi pandemi COVID yang ada di Indonesia. Kemudian apa sih kebijakan pemerintah kita nih? Pemerintah kita ngapain sih? Apakah diem aja atau di belakang layar mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa negara ini bisa berjalan dengan baik? Nah, pemerintah terus fokus nih teman-teman Q untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi resiko yang memang tidak penuh kepastian tadi ya, seperti Kak Tara sampaikan kan banyak di kehidupan kita yang tidak pasti ya, termasuk musuh kita bersama nih COVID ini nggak pasti ini kasat mata gitu. Nah, berdasarkan survei majalah Nature kepada 119 ilmuwan diperoleh hasil bahwa 89% ilmuwan menganggap COVID ini nggak akan hilang sepenuhnya ya, berubah dari pandemi menjadi endemik. Oleh karena itu kita semua memang harus beradaptasi menuju kebiasaan hidup baru, yaitu living with endemic. Ya, gunanya adalah untuk mengendalikan penularan agar tidak merebak lagi dan juga melindungi keluarga kita dan otomatis masyarakat kita semua. Caranya gimana sih? Ya otomatis yang pertama kita harus mendukung program pemerintah yaitu melaksanakan vaksinasi gitu. Kemudian kita semua disiplin nih protokol kesehatan dan juga 5M. Nah, teman-teman tahu nggak 5M ini apa nih? Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Maksudnya membatasi mobilitas untuk hal-hal yang tidak penting ya. Tadi kayak cuman pingin ngopi-ngopi nih ya, mungkin kita tahan-tahan dulu lah gitu. Tapi kalau untuk kerja ya itu boleh mobilitasi seperti itu. Dan juga pemerintah tetap menggiatkan ya 3T yaitu tracing, testing, dan juga treatment serta menyiapkan sistem kesehatan yang handal dan siaga untuk menangani pandemi ini. Kemudian salah satu kebijakan pemerintah itu adalah ya tadi itu untuk berperan sebagai tools ya untuk menangani pandemik dan juga mendorong pemulihan ekonomi secara bertahap. Jadi pemerintah tuh berusaha tuh menggunakan APBN-nya, belanja negaranya untuk melindungi masyarakat rentan dan masyarakat umum ya, serta kelangsungan dunia usaha. Jadi agar ekonomi itu tetap berjalan di Indonesia gitu. Jadi kita tidak terpuruk dalam krisis ekonomi berkelanjutan seperti itu. Nah, salah satu upayanya adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional yaitu PEN. Itu. Nah, pemerintah tuh menyediakan alokasi sekitar 744 triliun. Wah, banyak banget ya. Dompet saya juga nggak muat segitu angkanya. Nah, itu ada 5 fokus nih program pemerintah untuk PEN, yaitu di bidang kesehatan. Apa saja sih ya? Tadi itu untuk melaksanakan testing dan tracing, untuk mendetek ya teman-teman itu ada yang papar COVID atau tidak, jadi nanti segera dilakukan treatment seperti itu. Kemudian membayarkan klaim pasien buat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, memberikan insentif nakes, obat, vaksinasi, dan lain-lain. Di samping itu juga berusaha memulihkan ekonomi, yaitu melalui perlindungan sosial, tadi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, bantuan kuota internet ya buat mahasiswa ataupun siswa-siswa agar tetap bisa bersekolah meskipun di rumah, kemudian memberikan insentif usaha agar mereka tetap bisa berjalan, termasuk dukungan UMKM, dan juga melaksanakan program-program prioritas yang tujuannya ialah untuk menggerakkan ekonomi ya, termasuk pemulihan pariwisata. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang pemerintah itu tidak tinggal diam gitu. Jadi tetap berusaha melakukan kebijakan yang bisa mengatasi kesehatan, tapi juga bisa memulihkan ekonomi kita. Seperti itu. Nah, beberapa capaian program PEN di bidang kesehatan itu apa saja sih gitu kan? Ya mungkin teman-teman udah
sering baca ya di berita, tapi di berita juga perlu waspada nih karena banyak juga hoax-hoax ya itu. Jadi teman-teman harus pintar nih memilah mana berita yang benar, mana berita yang tidak gitu. Jadi sumber-sumber beritanya harus benar-benar di cross check gitu. Nah, apa saja sih yang sudah dicapai dengan program PEN di bidang kesehatan ya? Untuk saat ini untuk klaim pasien, jadi semua masyarakat yang terpapar dan kondisinya berat itu kan harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu biayanya ditanggung pemerintah, teman-teman. Tapi dengan prosedur tertentu ya, maksudnya harus lapor dulu ke puskesmas dan nanti akan di treatment oleh petugas sehingga nanti dirujuk ke rumah sakit dan itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu udah dibayarkan tuh 30,9 T untuk 7.600 rumah sakit. Dan banyak yang udah dirawat ini 468.000. Nah, ini masih berjalan ya, masih tetap dibiayai. Ini yang sudah tercatat sudah dibiayai. Kemudian vaksinasi juga total sasaran kita tuh 208,3 juta. Itu meliputi tenaga kesehatan, petugas publik, masyarakat rentan, umum, dan juga anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, tapi dari target sebanyak itu, yang sudah divaksinasi ini masih sedikit teman-teman nih. Yang dosis pertama masih 64,7 juta, yaitu masih 31%. Yang dosis kedua masih 36,8 juta, masih 17%. Berarti kan ini masih banyak yang belum divaksin ya. Jadi kepada teman-teman Q nih mungkin yang sudah divaksin ya minimal vaksin pertama, kami ucapkan terima kasih nih, terima kasih udah ikut program pemerintah. Nah bagi teman-teman Q yang belum, ayo dong kita bantu program pemerintah, segera daftarkan diri, datangi sentra vaksin terdekat dan lakukan vaksinasi. Itu kami mohon sekali itu agar bisa upaya pemerintah itu menangani pandemi ini bisa berjalan dengan sangat baik. Kemudian untuk para tenaga kesehatan yang di garda depan yang mau ya mengorbankan waktunya, tenaganya gitu. Bahkan ada juga yang sudah meninggalkan lebih dulu dari kita, itu dibayarkan insentifnya dan santunan kematian. Itu sudah dibayarkan 7,4 triliun untuk 836.000 nakes. Nah, upaya lain ada juga nggak? Ada dong, tentu saja. Pemerintah juga melakukan peningkatan penyediaan fasilitasi sentra vaksin. Mungkin teman-teman kan bingung nih, saya vaksin di mana ya? Nah, untuk itu pemerintah mulai bikin nih tempat-tempat sentra vaksin nih diperbanyak gitu. Jadi teman-teman bisa aksesnya mudah mau vaksin, tinggal cari info di internet, daftar langsung nanti ke lokasi yang sudah dipilih oleh teman-teman seperti itu. Dan juga percepatan vaksinasi yang tadinya hanya mungkin oleh petugas kesehatan sekarang dibantu nih dipercepat oleh teman-teman dari TNI, Polri dan juga bidan gitu ya, kader BKKBN. Kemudian juga pemerintah membantu ya penyediaan oksigen karena kan sempat pasokan oksigen kemarin susah ya. Nah itu coba kita bantu, pemerintah coba bantu suplai ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah penyediaan RS darurat. Kan kemarin sempat ya kasus tinggi, rumah sakit penuh, banyak yang nggak bisa ditangani gitu ya. Pemerintah langsung berpikir cepat dan keras untuk menciptakan rumah sakit darurat atau lapangan gitu. Jadi memanfaatkan gedung-gedung yang mungkin pemerintah seperti Wisma Haji yang mungkin tidak terpakai, yaitu dirubah tuh jadi tempat isolasi mandiri itu untuk merawat pasien-pasien yang kasus sedang atau ringan seperti itu. Jadi teman-teman tetap bisa di treatment dengan baik oleh tenaga kesehatan. Nah itu ya sedikit terkait mengenai program pemulihan ekonomi terutama di bidang kesehatan. Nah sekarang saya ingin men-sharing kepada teman-teman apa sih kebijakan anggaran kesehatan ya yang dirumuskan oleh pemerintah untuk tahun depan nih gitu. Karena tahun 2021 kan sudah berjalan nih, kita akan maju next step ke tahun depan seperti apa. Nah, anggaran kesehatan 2022 itu sekitar 255 triliun, tapi ini bukan berarti anggarannya Kementerian Kesehatan saja gitu. Jadi anggaran kesehatan itu adalah anggaran untuk melaksanakan fungsi kesehatan ada di beberapa KL selain Kementerian Kesehatan juga diberikan transfer kepada daerah karena kan aktor pelaku untuk menangani kesehatan itu lebih banyak di daerah ya. Jadi 255 triliun itu adalah untuk penanganan atau untuk melaksanakan anggaran di bidang fungsi kesehatan. Kebijakannya seperti apa? Yang pertama adalah untuk lanjutan penanganan COVID, utamanya untuk lanjutan program vaksinasi COVID, gitu kan? Karena kan ini COVID ini masih belum pasti ya. Jadi sudah divaksin 2 kali di tahun ini, mungkin di tahun depan kita perlu divaksin ulang gitu ya. Sebetulnya sama sih seperti waktu kecil kita juga banyak vaksin beberapa kali ya untuk vaksin yang sama seperti itu. Kemudian reformasi sistem kesehatan ini untuk meningkatkan kualitas dan akses kesehatan seperti di layanan primer. Kita berusaha menguatkan puskesmas, kemudian di layanan rujukan, meningkatkan kapasitas daripada rumah sakit, terutama tempat tidurnya. Kemudian ketahanan kesehatan, yaitu kita berusaha mandiri nih secara farmasi dan alkes, karena obat-obatan sama vaksin kan belum kita bisa produksi sendiri nih, dan mahal. Nah, kita berusaha nih, pemerintah berusaha mengundang teman-teman ilmuwan semua itu untuk melakukan riset, menciptakan vaksin dalam negeri seperti apa gitu. Kemudian peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan nih. Jadi
agar semua daerah tuh bisa punya tenaga kesehatan yang mumpuni lah. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, yaitu telemedicine. Ini maksudnya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan ya. Jadi melalui aplikasi, kan teman-teman pasti udah paham ya, ada Halodoc, ada apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Termasuk untuk COVID juga gitu, karena pengalaman saya waktu kemarin merawat bapak saya yang terpapar COVID, isoman, itu saya nggak ke rumah sakit karena kan ngeri ya. Itu akhirnya saya pakai aplikasi tuh Halodoc, konsultasi ke dokter, dan ada voucher yang disediakan pemerintah gratis. Meskipun jam 1 pagi itu masih ditangani oleh dokter, dan dokter langsung memberikan resep. Resepnya itu nanti kita input di website Kemenkes, ada website untuk obat, nanti setelah di-verified, kita akan dikirimin tuh obat gratis dari pemerintah, obat isoman. Nah, jadi kita bisa melakukan perawatan keluarga kita yang terpapar COVID, isoman di rumah dengan baik, sesuai anjuran dari dokter dan resep yang diberikan oleh dokter. Jadi seperti itu gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa akses ke rumah sakit. Kemudian anggaran kesehatan juga untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Jadi stunting itu adalah masalah kekurangan gizi ya. Kalau tadi kan bonus demografi nih, kan kita mengharapkan SDM muda kita tuh bisa berkembang dan juga berprestasi. Tapi kalau kurang gizi dari lahir, nah itu bisa masa depannya malah suram seperti itu. Jadi memang pemerintah juga mau berusaha menanggulangi masalah stunting. Dan yang pasti untuk kesinambungan program JKN, jadi Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, dengan JKN ini kan sebetulnya akses masyarakat untuk layanan kesehatan jadi lebih mudah ya. Ya dengan membayar premi gitu kan, itu sifatnya menabung ya, dan juga gotong royong. Jadi bukan berarti kalau kita baru mau sakit baru bayar, bukan seperti itu. Jadi kita menabung dulu nih. Tapi ketika ada orang lain yang sakit duluan, ya uang gotong royong kita dipakai dulu oleh orang itu, dan ketika kita sakit ya semoga kita sehat selalu ya. Tapi ketika giliran kita sakit ya kita juga dibayarin pemerintah dari uang yang teman-teman lain tadi udah bayar, nabung seperti itu. Jadi teman-teman juga harus ini nih aktif ikut program BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, untuk lanjutan penanganan COVID, ya tadi 2020 kita kan fokusnya di menangani pandemi di awal ya, kampanye protokol, penyediaan alkes, klaim perawatan dan lain-lain. Kemudian di 2021 fokus kepada vaksinasi, dan 2022 kita melanjutkan ke program vaksinasi tersebut. Nah, selain itu anggaran kesehatan itu diamanatkan loh di Undang-Undang Dasar ya. Jadi di Undang-Undang Dasar itu memang diamanatkan kesehatan itu merupakan salah satu kebutuhan untuk masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, minimal pemerintah harus mengalokasikan 5% dari total APBN. Nah, selama ini sepanjang tahun itu pasti terpenuhi 5% dan bahkan meningkat. Gitu. Apalagi ini di 2022 dan 2021 memang meningkat tajam karena memang tadi kita untuk menangani pandemi ya. Jadi anggaran kesehatan itu meningkat. Jadi pemerintah itu memfokuskan belanja negaranya itu untuk penanganan kesehatan dan juga untuk pemulihan ekonomi. Nah, untuk 2022 peruntukannya buat apa saja sih gitu kan? Ya kurang lebih seperti di paparan ini ya. Jadi untuk membayarkan iuran premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin sejumlah 96,8 juta. Ya kalau masyarakat miskin kan pemerintah wajib bantu ya. Kemudian layanan pengendalian penyakit TB, malaria, dan penyakit menular atau tidak menular lainnya. Kemudian menugaskan tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Kemudian meningkatkan sarpras alkes dan baik di rumah sakit maupun puskesmas, dan program-program penting pemerintah lainnya seperti itu. Nah, untuk uang yang sudah digelontorkan pemerintah selama ini, apakah sudah ada hasilnya? Tentu saja sudah ada hasilnya gitu. Nggak mungkin pemerintah itu membelanjakan uang tanpa ada hasil, karena dari awal kita merencanakan itu outcome dan outputnya harus sudah jelas. Nah, untuk bidang kesehatan tadi ya, contohnya untuk PBJKN targetnya kan 96,8 juta jiwa. Nah, di 2021 semester pertama ini sudah tercover tuh 96,4 juta jiwa, jadi udah hampir 100% gitu kan. Jadi teman-teman masyarakat miskin khususnya itu udah bisa akses layanan kesehatan. Kemudian untuk vaksin dari target 181 sudah tercapai 81,9 juta, berarti udah hampir 50%-nya nih. Kemudian untuk pengendalian penyakit juga sudah dilaksanakan berbagai macam layanan di 34 provinsi. Kemudian obat-obatan juga sudah disediakan ya bagi pemerintah untuk bantu ke puskesmas di 34 provinsi. Dan penugasan kesehatan juga telah ditugaskan nih banyak ribuan tenaga kesehatan untuk di daerah-daerah terpencil khususnya seperti itu. Nah, ini beberapa capaian ya yang dipantau terus oleh pemerintah. Jadi belanja pemerintah itu selalu dipantau juga oleh pemerintah, dari BPKP, BPK itu selalu memantau, dan memang harus ada nih hasilnya seperti prinsipnya Bu Menteri kan value for money. Jadi satu
persen atau 1 rupiah itu harus ada manfaatnya, dan itu memang selalu kita ukur. Jadi ini beberapa capaian prioritas di bidang kesehatan dari belanja pemerintah untuk anggaran kesehatan di tahun 2021. Saya rasa mungkin sekian ya Mas, mungkin sedikit, nanti namanya dialog kita mungkin lebih banyak diskusi dengan teman-teman. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya mungkin kasih pantun sedikit ya. Kalau boleh nih, jadi hari Minggu memancing ikan, dapatnya ikan tenggiri. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi teman-teman Q di Movestalk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Wigno. Iya, terima kasih Mas Dimas atas paparannya yang luar biasa dan juga tentunya ditutup oleh pantun ya. Saya tuh belajar pantun dari dulu tuh kayaknya nggak bisa-bisa, ada aja kendalanya ya. Oke, nah teman-teman, pemaparan dari kedua narasumber kita pada sesi ini ya tentu membuka pemahaman kita ya bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik. Apalagi kualitas hidup generasi muda ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, mengingat bahwa kalianlah yang akan menjadi pemimpin negeri kita ini di 20 atau 30 tahun mendatang. Nah, dengan adanya visi Indonesia Maju 2045, kesehatan fisik dan mental generasi muda ini menjadi semakin penting untuk ditangani. Bahkan pemerintah pun juga hadir ya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan nih untuk mendukung bukan hanya pemulihan ekonomi, tetapi juga pemulihan kesehatan. Oke, teman Q, kedua narasumber kita ini telah menyelesaikan paparannya. Tentunya banyak sekali nih teman Q yang mungkin udah nggak sabar nih ya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun aspirasi gitu ya kepada para narasumber kita. Nah, silakan mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand ya dalam fitur reactions, bisa teman Q lihat, atau di fitur participants yang terletak di posisi bawah layar Zoom masing-masing. Nah, jadi nanti saya akan menunjuk dan mempersilahkan peserta terpilih untuk mengajukan pertanyaan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, nama, lalu entah asal sekolah, universitas, ataupun instansi, untuk kemudian kalian bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin saya akan buka dulu untuk teman Keo yang ingin bertanya. Mungkin saya lebih enak biar satu-satu aja yang nanya ya, biar nanti juga narasumbernya nggak kelupaan. Kadang kalau kita langsung rekap 3 pertanyaan, udah lupa narasumbernya apa sih yang ditanya gitu. Oke, jadi kita mulai dari, ini ada Mbak Meliza Safira. Dipersilakan Mbak. Cek, aku kedengaran Kak suaraku? Aman, lanjut. Oke. Selamat sore narasumber, kakak-kakak, dan juga teman-teman sekalian. Kenalin, nama aku Meliza Safira atau Caca dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Aku ingin menyampaikan pertanyaan ke Kak Tara dan juga Mas Dimas sekalian. Untuk pertanyaan kepada Kak Tara, lebih kepada di masa pandemi ini, Kak, aku pengen menanyakan dari perspektif yang lain. Tadi karena Kak ngejelasin kalau misalnya pandemi ini mungkin menghambat atau kita jadi lelah karena adanya rencana-rencana yang terhambat oleh pandemi. Yang ingin saya tanyakan adalah di saya ada sedikit kasus yang berbeda dan aku ingin bertanya apakah ini ada hubungannya dengan mental atau tidak. Jadi di masa pandemi ini kan begitu banyak opportunity, seperti adanya kelas-kelas Kampus Merdeka juga membuka program, dan juga dari kampus-kampus lain seperti UGM juga membuka kelas. Dengan adanya opportunity sebanyak itu dan adanya berbagai kayak motivasi dan sebagainya, sehingga kita kayak keep on fire untuk mengikuti berbagai kegiatan itu, dan akhirnya kayak terus ada satu titik di mana ternyata padat banget nih kegiatan-kegiatan kita, dan akhirnya kita ngerasa kayak kurang waktu untuk bersosial, baik itu ke keluarga ataupun ke sebagainya. Itu menurut Kakak, apakah itu sesuatu yang harusnya itu di manage, ataukah sesuatu yang harusnya dikurangi, ataukah sesuatu yang terlalu oportunis gitu, jadi kayak sehingga sampai mengurangi waktu untuk bersantai-santai gitu. Terus untuk kepada Kak Dimas, aku sangat mengapresiasi, terima kasih kepada Kemenkeu dan juga realisasi anggaran PEN dan juga APBN yang telah dipaparkan. Aku sangat berterima kasih. Cuma aku ingin bertanya yang related kepada tema pada kali ini, apakah ada dana yang digelontorkan atau bagaimana bentuk bantuan dari pemerintah untuk sebagaimana laporan tadi adanya 80% lebih usia muda yang terkena mental
kurang stabil? Apakah ada pendanaan atau bagaimana bantuan yang diberikan oleh Kemenkeu? Mungkin itu pertanyaan dari aku. Sorry panjang Kak, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Tara dulu kali ya. Iya. Hai, thank you pertanyaannya. Saya coba langsung jawab ya. Baik banget ketika kita bisa melihat, maksudnya dikala kita mengalami kesulitan, tapi kita bisa mendapatkan banyak opportunity dan kita memanfaatkan opportunity itu bagus banget. Tetapi balik lagi tadi nomor satu yang sudah saya share adalah jangan lupa untuk take a break. Apakah berarti ini saya menjadi oportunis karena semua kesempatan saya ambil? Belum tentu. Tetapi kalau dorongan untuk mengambil semua kelas lebih didasarkan oleh perasaan takut kita, contoh ya, atau lebih didasarkan oleh perasaan anxiety kita, misalnya nih, wah jangan sampai aku nggak ngambil kelas ini aku bakal ketinggalan nih. Nanti teman-teman aku udah pada sukses, aku belum sukses nih. Nanti kalau aku nggak sukses kayak teman aku, wah hidupku bakal berantakan nih gitu ya. Kalau dorongannya lebih karena didasari ketakutan-ketakutan, maka mengejar itu semua akan jadi melelahkan. Berbeda kalau misalnya memang ini sesuatu yang baik buat aku punya waktu, aku ingin mengembangkan diri aku, dan aku akan doing it dengan senang hati, maka kejar itu, nggak apa-apa. Tandanya kita tidak melakukan itu atas dasar ketakutan gitu ya. Dan tetap perhatikan waktu di mana ini saya perlu take a break nggak, ini sudah terlalu overwhelmed nggak, sudah terlalu berlebihan nggak buat saya. Karena kalau kita overwhelmed tapi kita paksakan, biasanya nanti segala kelas yang kita ambil juga belum tentu optimal jadinya gitu ya. Jadi perhatikan aja keinginan ngambil kelas itu atas dasar dorongan apa, dan jangan lupa untuk take a break karena ini penting buat kesehatan mental kamu juga. Terima kasih. Oke, silakan Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih ya Mbak Melisa, pertanyaan ini bagus sekali ya. Memang apakah ada dana pemerintah yang khusus yang mungkin untuk masalah penanganan kesehatan jiwa ya, untuk masyarakat ya, termasuk untuk kaula muda tadi kan, masa pandemi ini. Jadi memang di kebijakan PEN untuk bidang kesehatan memang tidak ada ya alokasi yang spesifik khusus untuk penanganan kesehatan jiwa, karena kan memang fokusnya tadi ke treatment terhadap sakit COVID-nya gitu. Tapi itu juga termasuk untuk pasien-pasien yang memang banyak juga tuh Mbak, yang mereka jadi stres karena sakit COVID, jadi stres gitu. Jadi itu di treatment khusus di rumah sakit di pemerintah, yang rumah sakit jiwa itu juga diubah sedemikian rupa, ditingkatkan vaskesnya, alat kesehatannya, juga nakesnya untuk penanganan COVID juga gitu. Jadi dulu ya mungkin rumah sakit jiwa ya hanya untuk menangani teman-teman untuk treatment ya, rehabilitasi yang punya masalah gangguan kejiwaan. Tapi sekarang juga dirubah pelayanannya untuk bisa merawat pasien-pasien tadi ya COVID yang mungkin ada sedikit mengalami gangguan jiwa. Tapi di Kementerian Kesehatan pun setiap tahun itu selalu ada programnya untuk alokasi untuk upaya pengendalian masalah kesehatan jiwa dan juga nafsa. Jadi memang sudah Kemenkes itu melakukan pembinaan, pengaturan, dan juga dukungan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan ya upaya pencegahan adanya masalah gangguan jiwa di masyarakat. Jadi biasanya itu berupa penyuluhan dulu waktu sebelum pandemi ya, masih itu penyuluhan ke sekolah-sekolah tuh, ke sekolah-sekolah SD, SMP itu banyak tuh kader-kader dari kesehatan itu melakukan edukasi ya, dan juga gimana sih masalah penanganan emosi dan juga masalah kesehatan mental seperti itu gitu. Jadi memang tapi dengan pandemi ini kan jadi terhambat ya, tapi tetap upaya itu dilakukan dengan cara daring dan lain-lain. Tapi kalau untuk alokasi penanganan khusus PEN memang tidak ada, tapi tadi di convertnya kepada peningkatan kapasitas rumah sakit jiwa untuk menangani pasien-pasien COVID yang masuk ke kategori ada gangguan masalah kejiwaan. Seperti itu Mbak Melisa. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Oke, kita berlanjut ke penanya berikutnya. Ada Mas Iksan Indirwan. Halo Mas Iksan. Halo Mas. Ya, silakan Mas. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iksan dari Bandung. Sebelumnya izin bertanya untuk pembicara pertama. Bagaimana tahapan proses pembentukan mental melalui kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual? Terima kasih. Oke, ini mungkin pertanyaan yang khusus ke Mbak Tara ya. Silakan Mbak Tara. Oke, pertanyaannya singkat, padat, tapi jawabannya bisa 3 hari. Oke, pembentukan mental tadi dalam sisi emosional, intelligence ya. Pada dasarnya sebetulnya begini ya, kondisi mental kita itu dipengaruhi oleh banyak banget faktor. Pertama, faktor genetik itu bisa memegang peran, karena dalam arti
setiap orang itu bisa terlahir dengan temperamen atau karakter yang berbeda-beda. Contoh ya, ada anak yang terlahir memang lebih cemas daripada yang lainnya. Tetapi apakah berarti genetik itu jadi menentukan segalanya? Enggak. Karena bergantung nanti bagaimana orang tersebut tumbuh di lingkungannya. Contoh nih, anak ini terlahir dengan memiliki karakter cemas yang lebih tinggi. Tiba-tiba di lingkungan keluarganya semua juga cemas, orang tuanya cemas, suka mengkritik, misalnya gitu ya. Banyak mengalami bully, banyak mengalami trauma, akhirnya kecemasan itu jadi tambah meningkat. Ya, jadi pertama tadi genetik, kedua lingkungan, ya. Ketiga faktor stres, ya. Jadi stres apa aja nih yang dia alami dalam hidupnya. Kalau hidupnya faktor-faktor stresnya nggak terlalu banyak, ya mungkin ya mentalnya masih bisa dibilang oke, karena nggak terlalu banyak pemicu-pemicu ya. Tapi kalau dalam menjalankan kehidupannya tiba-tiba banyak banget stres-stres yang muncul dalam hidupnya dia, bisa jadi itu juga jadi mempengaruhi. Jadi bisa dibilang, makanya tadi waktu di slide itu saya bilang kesehatan mental itu atau kondisi mental kita sesuatu yang kompleks. Nggak bisa cuma dibilang, ih kamu diputusin pacar terus kamu stres ya gitu aja, stres. Aku aja diputusin pacar aku baik-baik aja misalnya, atau masalahku lebih berat aku baik-baik aja. Kita tidak bisa menjudge seperti itu karena kita tidak tahu latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut sehingga terjadi seperti itu, gitu ya. Itu sebabnya mungkin ini juga kesempatan saya mau share buat teman-teman, akan sangat baik kalau kita bisa saling menghargai teman-teman kita juga, karena kita juga nggak tahu kondisi mereka sebetulnya seperti apa, kondisi mental mereka bagaimana, kondisi emosional bagaimana, faktor stres mereka juga bagaimana, kita tidak pernah tahu. Jadi kalau kita bisa saling menghargai untuk tidak mungkin tidak membuli, tidak menjadi netizen yang buruk, akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan mental kita bersama. Terima kasih, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Tara. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena kita akan kembali lagi nanti ke ruang utama. Ini ada Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo semua. Ya, silakan Mbak. Ya, thank you. Saya Novi dari Jakarta, entrepreneur. Saya mau tanya dengan Kak Tara. Kak, aku mau tanya dong, kalau misalnya kita orangnya high achiever gitu ya, ambisius gitu ya, kan itu kayak agak bertolak belakang sama mental health ya. Jadi kalau kita mau achieve-nya ambisiusnya tinggi, terus kayak mental health kita tuh kadang suka keteteran gitu. Sedangkan kalau kita perhatiin mental health kita, kadang kita merasa kayak, kok gue nggak achieve gitu. Itu gimana ya Kak ya? Baik, terima kasih Mbak Novi pertanyaannya. Ya, ini juga orang banyak bingung ya. Orang bilang, kalau saya terlalu ambisius, mental health saya terpengaruhi. Tapi kalau saya nggak ambisius, nanti saya nggak bisa dapetin apa yang saya mau, kan gitu ya. Jadi serba salah. Tapi begini, apakah menjadi high achiever atau menjadi seseorang yang ambisius itu faktor stres atau resiko stres? Ya bisa ya, bisa enggak. Dalam arti ketika kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau, dan di situ kita mulai mengkritik diri kita mulai put down diri kita mulai berkata kata-kata yang negatif ke diri kita, misalnya ya contohnya ya kamu gitu aja nggak bisa, lihat tuh teman-teman kamu bisa, mau jadi apa kamu nanti, kalau kamu nggak achieve sekarang, nanti kamu nggak akan sukses di masa depan kamu. Nah, ketika ini semua sudah mulai muncul, nah disinilah kesehatan mental kita mulai terganggu. Bukan achievement-nya, bukan keinginan untuk majunya yang mengganggu kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita, itu yang bisa mengganggu kita. Contoh lainnya, ketika kita nge-push diri kita, karena kita kan didasari oleh rasa ketakutan, misalnya, kalau kamu nggak achieve, nanti kamu jadi bodoh, kalau kamu nggak achieve, nanti kamu nggak mampu, kalau kamu nggak achieve, kamu mau jadi apa masa depan kamu terus bisa jadi orang miskin, segala macam misalnya ya. Kata-kata ini sebetulnya yang justru membuat mental kita bermasalah, gitu. Jadi amat sangat penting untuk tadi di slide saya sempat bilang, kita berusaha menjalankan apapun semaksimal kita. Tetapi kalau tiba-tiba hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka di sini kita harus mulai belajar menerima, dan justru kita perlu berterima kasih ke diri kita sendiri. Daripada kita bilang, tuh kan, kamu belum bisa, kamu belum mampu, kamu belum seperti yang lain, mungkin kita perlu banyak berterima kasih. Oke, terima kasih ya, kamu sudah berusaha. Terima kasih ya, kamu sudah mencoba loh. Terima kasih loh, yang tadinya kamu nggak bisa, sekarang kamu udah bisa seperti ini. Walaupun mungkin hasilnya belum optimal, gitu ya.
Jadi berusaha untuk mengurangi segala kritikan, pikiran negatif ke diri sendiri, karena di sini adalah pusatnya kesehatan mental kita bisa terganggu. Kenapa? Kalau dari judul kan tadi be kind to your mind, karena actually pikiran kita adalah remote control dari kesehatan mental kita. So kalau pikiran kita bisa kita atur sedemikian rupa, positif misalnya, ya it doesn't have to be positif sih, tapi paling tidak netral ya, maka kesehatan mental kita akan terjaga. Tapi kalau pikiran kita dorong menuju hal-hal yang negatif terus-menerus, kita mikir jelek tentang diri kita, mikir jelek tentang kehidupan kita, mikir jelek tentang future kita, nah di sini akan langsung mempengaruhi kesehatan mental kita. Begitu. Jadi kalau Mbak adalah tipe yang high achiever and you actually senang untuk menjadi high achiever, nggak apa-apa, kejar aja, lakukan aja terus gitu. Tetapi hati-hati kalaupun ada hal yang tidak sesuai, karena orang yang high achiever, orang yang ambisius selalu ibaratnya di sisi lain dia juga akan punya ekspektasi yang sangat besar ke diri sendiri gitu. Jadi penting untuk menjadi ambisius, tetapi ekspektasinya pun juga tetap harus sesuai dengan kenyataan dan juga realita sehingga tidak mengecewakan diri sendiri. Begitu, semoga bisa menjawab Mbak Novi. Iya, terima kasih atas jawabannya Mbak Tara. Nah, dengan sudah terjawabnya nih beberapa pertanyaan yang telah diajukan, berakhir sudah nih sesi Movest Talk pada siang hari ini dengan tema Be Kind to Your Mind. Terima kasih kepada teman KU semua yang sudah antusias ya untuk mengajukan pertanyaan, dan semoga pertanyaannya ini terjawab dengan baik ya. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber kita nih, Mbak Tara dan Mas Dimas ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung nih dan sudah sharing banyak inspirasi, pengetahuan, dan juga insight kepada seluruh peserta Road to Movest hari ini. Semoga sehat selalu untuk Mbak Tara dan Mas Dimas. Sama-sama, Mas Vicky juga. Sehat semuanya. Ya. Nah, sebelum menutup acara Movest Talk sesi ini, saya mau mengingatkan kembali dan mengajak teman-teman yang belum bergabung ya dengan komunitas, itu kita bisa melakukan registrasi ya, dan segera deh bergabung, daftarkan diri pada tautan berikut ya, komunita.kemenkeu.go.id, seperti yang terdapat di layar. Nah, jangan lupa juga nih untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain. Ajak mereka semua gabung ya, ajak aja pokoknya bergabung dalam komunitas. Di akhir kata, saya Wiknyo Parasian, izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya selama saya memandu jalannya Movest Talk pada hari ini. Sampai jumpa di sesi Movest Talk berikutnya. Salam sehat dan selamat bergabung kembali ke ruang utama Road to Movest 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.